cerita sampai apa ngono kuwi. Wes yo. Nawe muni wes yo. Ora sakti. Video iki gak sah tadi sewen. Kesuwen. Video diedit kuwi video kuno. YouTuber kuno sing ngedit kuwi. Aku ngono ki mergo aku ngedit. Itu ngedit. Oke guys, kita akan menjelaskan tentang produk dari Gusman Bojonegoro. Pertama, produk yang terlama. Ini masih kurang komplit guys. Sebenarnya masih ada PGBR, Trikoderma dan yang lain-lainnya. Pokoknya untuk bawang merah itu kita sudah persiapkan komplit sesuai cuaca yang ada, sesuai permasalahan yang ada di lapangan. Yang tertua, Citropin Plus. Ini cara tepat memutus siklus hama. Maksudnya gini, saya kasih tahu dulu kandungan dari Citropin Plus ini adalah minyak citronella yang dimix dengan minyak pin oil yang dimix dengan 9 bahan. Jadi terus diramu oleh profesornya, oleh insinyurnya itu diramu, oleh formulatornya diramu. Jadi tidak asal minyak pin oil dicampur minyak citronella terus dicampur 9 bahan pokok tadi, tidak. Masih ada pengemulsinya, ada obat-obat untuk menyatukannya. Jadi kalau pakai ini sudah tidak pakai perkat guys, karena di sini sudah komplit. 9 bahan pokoknya apa saja Mas Biman? Aku tak ceritakan sampai golek ya kangelan. Jadi ada tembakonya, ada mimbanya, ada jenuhnya. Jenuhnya apa tuh? Gak roh aku. Jenuh ki sing tinggung obat iwak apa Bang? Tubo. Wah, tubo. Dulu ini pernah bermasalah, guys. Ini obat resmi tapi untuk produk apa toh? Rumah tangga, rumahan wis tapi ini sudah resmi, guys. Home industry. Jadi ini resmi, bukan ilegal. Jadi kita bisa menitipkan ke toko pun tidak apa karena ini sudah resmi, cuman belum ada nomor pendaftaran itu. Kita bisa naik juga. Tapi yang jelas ini resmi. Dulu masih belum resmi, saya tidak mau mengedarkan karena ini sudah resmi, jadi saya edarkan. Dan Citropin Plus ini sangat ampuh untuk memberantas ulat, grandong dan kutu-kutuan. Bisa digunakan di tanaman yang lainnya, seperti yang lainnya tomat, lombok, cabai, cabai betul. Tomat, terong, cabai dan yang lainnya, melon, padi bisa, beliau bisa. Ini ampuh untuk orang sebenarnya, cuman kita belum sosialisasi ke situ. Ini ampuh untuk orang, kutu-kutuan ampuh. Ini untuk Citropin Plusnya. Untuk dosisnya bisa baca di label, sudah komplit. Ini yang buat bukan Gusman, ini yang buat sang guru dari Gusman Bojonegoro. Beliau itu insinyur pertanian, pernah menjabat jadi manajer di pabrik E4, pabrik luar negeri guys. Jadi pernah menjabat sebagai manajer. Ini yang 1 liter, ini yang setengah liter. Coba aku tadi gak promo, menjelaskan. Kita tidak promo. Ingat, kita tidak promo, kita menjelaskan. Produk yang kedua belum, PK Plus dulu cuy. Iya. PK Plus. Olahan sik to lagi. Iya, olahan PK Plus. Forplan. Ini sifatnya basah kuat guys. Dan di sini saya jelaskan perbedaan dari PK Plus dan M23. PK Plus ini kita fokuskan untuk olahan. Sifatnya dia basah kuat. Mas Gusman kalau menggunakan hidrogen peroksida H2O2 itu bisa untuk sterilisasi lahan, bisa. Cuman kalau H2O2 itu sifatnya asam, beda guys. Kalau ini sifatnya basah. Kalau H2O2 itu spektrumnya kurang luas. Jadi masih menang yang basah kuat. Basah kuat ini PK Plus, ini kita fokuskan untuk pengolahan lahan. Kalau sudah ada tanamannya bisa Mas Gusman, bisa. Tapi kalau untuk 10 HST up kita sudah ada M23 yang lebih ampuh dan sudah terbukti di Pak Yakun. Tanamannya saat ini sudah berubah, sudah kembali berdiri. Semoga tanamannya nanti sesuai apa yang kita harapkan. Ini fungisida dan bakterisida guys. Kalau ini tidak bisa dimix, ini harus tunggal. Kalau yang ini bisa dimix karena ini netral. Kalau ini basah kuat. Jadi tak jelas novisan guys. Pak, untuk ya.
Piye rek? Jirine ki. Ini Pak Mahmud iki pun. Niki. Salah. Lanjut gak apa-apa Mas. Oke, salah Mas bener ya. Kulone mboten Kulone. Ya Allah, habis ini kita makan. Sampeyan ngusuk. Lanjut. 5. Ana sing ditakokno apa ora? Mbak Joko, to sampean pengen komentar. Sampean iki pesen apa di mang? SPP. SPP lah. Tidak jelasno SPP, guys. SPP itu sifatnya sistemik. Jadi kita obatkan hari ini terus telur mati enggak, guys. Sifat cara kerja dari Citropin Plus ini merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Nek amane ulat yo sel jaringan dari ulat itu rusak, lambat laun dia tidak makan. Kalau dia tidak mau makan, lama-lama dia akan apa cup? Mate. Dia mate. Jadi dan bagusnya ini untuk bertani yang berkelanjutan. Lahan kita tidak resisten apa cup? Kebal. Kebal. Jadi hama itu tidak bisa kebal. Mas Gusman kok angger-angger resisten kebal, anak ini tak jelas bisa numpung no official cup. Jadi biar jelas no. Nek sampai nganggu insektisida pabrikan, saya tidak melarang, saya juga memakai. Kalau selalu pakai insek pabrikan terus dan terus, maka itu akan kebal. Dan kalau sudah kebal, nanti untuk kedepannya sampai tanam lagi, itu sampai akan kualan untuk mengobati. Tujuan kita untuk petani supaya lahannya itu tidak resisten. Kalau kita memakai SPP, ini sekali kita pakai obat pabrikan, ulat itu langsung punah. Jadi kalau ada serangan yang banyak, ini tak kasih tip guys. Serangan yang banyak jangan di mix guys. Ada teman-teman yang nge-mix banyak katanya juga bagus di mix. Tapi ini kalau trik saya enggak. Pakai ini, kalau selang 1 hari nyeper pakai ini sampai 3 kali, habis itu tutup dengan obat pabrikan. Itu akan cepat mati. Jadi pentingnya ini untuk bertani berkelanjutan. Jadi kalau lahan kita sudah resisten, lahan kita itu sudah benar-benar tidak bisa produktif, kita itu juga ikut merasa bersalah karena yang bisa kita tinggalkan ke anak cucu kita nanti adalah tanah yang masih subur. Untuk menjaga itu semua, untuk inseknya bisa menggunakan SPP ini biar lahan kita itu tidak terlalu rusak. Paham Mbak Jenggot? Paham Mbak Jenggot? Gampang paham. Ya jelas tujuan Gusman Bojonegoro tidak pernah promosi. Jadi saya hanya menjelaskan kalau dari guru Gusman Bojonegoro itu punya produk yang bisa membantu petani. Seperti itu saja. Kalau saya cuma pengen promosi banyak dari obat-obatan itu yang pengen gandeng Gusman Bojonegoro. Bahkan ada yang ngedem lahan Gusman Bojonegoro yang berani ngedem 1 hektar. Tapi sampai saat ini Gusman Bojonegoro belum bisa nerima bantuan. Kenapa? Karena Mas Yusuf uangnya masih banyak. Ya Mas Yusuf ya? Oke. Ada yang nawari yang mau ngedem lahan 1 hektar. Dan saya disuruh bantu promosi obat dari beliau itu, tapi saya minta maaf karena saya belum bisa melakukan hal itu karena tujuan saya masih tetap berbagi ke para petani. Itu tujuan Gusman Bojonegoro. Jadi kalau saya diterima seperti ini saya anggap berlebihan. Ya tapi ini karena keinginan petani, padahal saya sudah bilang ini berlebihan. Gusman Bojonegoro paling suka itu sidak lahan langsung ke lahan, balik pulang. Jadi tidak ada beban. Oke, terima kasih untuk jamuannya. Pokok beliau lemah teles Gusti Allah sing bales. Gusman sing beres. Gusman. Lemah teles Gusti Pengiran sing beres. Bahwa rezeki itu bisa datang dari mana saja. Nanti karena sampean bawang merah kurang bisa maksimal, bisa jadi dikasih rezeki dari yang lain. Karena berbagi takkan mengurangi itu pasti. Mangkano mbek jenggot nek panen jual Gusman. Gak ono. Gak bagi Gusman wis akeh, gak akeh. 200 juta itu digopo. Nah, kita mengajari, benar-benar kita mengajari ke teman-teman kita atau saudara kita bahwa saya semakin kita mau berbagi, maka tidak akan tambah habis, maka akan tambah banyak. Jadi saya sudah bisa merasakannya
bahwa saat ini Gusman Bojonegoro juga buka lahan di Temayang itu sudah 2 tempat dan sudah ditawari lagi 1 tempat lagi. Nanti insya Allah ada 3 lokasi di Temayang dan di sana Mas Yusuf Wijayanto sudah terkenal. Tidak ada orang yang tidak tahu Mas Yusuf Wijayanto. Dan di sana tujuan kita biar orang sekeliling yang ada di pikiran kita itu bisa kita bagi-bagi melalui kita ngasih pekerjaan ke orang itu. Setidaknya tidak langsung berbagi uang, enggak. Ya, Cara bagi berbagi pengalaman. itu macam-macam. Ya bagi pengalaman bereng. Ya bagi pengalaman bereng. Dan sekaligus kalau di Temayang itu Gusman Bojonegoro ingin membuktikan bahwasanya bulan-bulan seperti itu bisa tanam bawang merah tanpa moler dan sudah terbukti tidak moler. Walaupun menurut saya panenan saya itu masih kurang maksimal, tapi saya sudah bersyukur dan sudah bisa deket sama orang-orang Temayang dan banyak petani-petani Temayang yang saat ini antusias pengen tanam bawang merah lagi karena ada Mas Yusuf di sana. Masih kalah sama Pak Bayu Situbondo. Iya. 8 kintal. 8 juta, 250 juta. Nah, Mas Bayu itu siapa? Nah, di sini kita kulik. Mas Bayu itu murid dari Yusuf Wijayanto. Dia bisa tanam bawang merah itu melihat YouTube dan Mas Bayu itu masih pengikut dari Mas Yusuf Wijayanto. Jadi kita berhak bangga. Nek murid wah pinter berarti sukses. Sukses. Ah, ngono. Gurune rong tahu. Mas Yusuf Wijayanto saat ini tidak tanam bawang merah itu karena tak cerita langsung ya. Karena samping-samping itu tanaman padi semua. Terus Mas Yusuf itu buat buangan langsung ke irigasi dan buangannya itu merusak tanggul dari irigasi itu. Akhirnya demi kebaikan bersama paralon pembuang itu diambil dan Mas Yusuf saat ini tidak tanam bawang merah karena tidak bisa membuang air. Itu demi kebaikan bersama. Beo ngesao pinggire kesel ngiseni banyu. Pinggirnya bisa menjadi banyu karena dirusak. Pinggir paralon itu dirusak oleh hewan, maksudnya entah itu ular atau apa tuh bang ini. Sing Pak Garengan tuh sih. Kok luar? Pak Bejul. Nyabe. Oh nyabe, biasanya dirusak oleh nyabe. Jadi petani sampingnya itu kewalahan cari air karena bobol lewat pinggir paralon kuwi. Akhirnya demi kebaikan bersama terus sementara Mas Yusuf Wijayanto tidak tanam. Makanya Mas Yusuf nanti akan buka lahan juga di luar kota insyaallah Tuban sih ya. Nah, terus marahin nek panen iki tanda-tanda wong. Mergo Mas Yusuf kuwi nek paling tanda-tanda wong setiap Mas Yusuf kuwi mau panen harga mahal, pas panen hampir 99% murah. Nek dia beradol, ya beradol jarak seminggu. Larang meneh. Itu sudah berkali-kali sih. Oh, salah tiron. Berkali-kali kan berarti akhir bel panen ya murah. Oh ya guys, ini kita ditemani oleh Mas Hasim Nur yang punya channel Hasim Nur 99. Channelnya itu tentang kuliner dan jalan-jalan untuk teman-teman yang dari luar kota yang datang ke Bojonegoro pengen lihat kuliner di Bojonegoro ada apa saja, bisa klik channel Hasim Nur 99. Di situ ada bakso setan, ada bakso genderuwo, pokok banyak komplit ya, makanan di situ komplit dan tempat-tempatnya sudah dijelaskan oleh Mas Hasim Nur 99. Oke, habis ini kita makan dan kita cabut karena hari ini hari Jumat Paing. Jumat Paing. Iya. Jumat Paing guys. Nek ber Jumat Paing ini ki sok Jumat ngarep yakin saya Jumat pagi. Wah, iso karuan. Tak jadi iki perkiraan gua. Jumat lagi. Habis Jumat Paing, saya yakin Jumat depan itu Jumat pagi guys. Pasti. Nek ber Jumat lagi dari pagi keluar Jumat lagi. Jumat lagi. Ber Jumat lagi mesti Jumat Pon. Gitu ya. Aku iso ngitung. Buat reward. Cuma kita sarapan dulu guys.